Nah, malam itu saya ingin mengajarkan sedikit bahasa Arab, mengenalkan, bukan mengajarkan tapi mengenalkan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab juga bahasa surga. Jadi di surga itu tidak mengenal yang namanya bahasa Indonesia, tidak mengenal bahasa Inggris, dan juga mengenal bahasa yang lainnya selain dari bahasa Arab, karena disebut al-Arabiyah lughatul Qur'ani. Al-Arabiyah lughatul jinani artinya surga. Nah, sebelum itu saya mau, kan sudah ada dulu yang ngaji di madrasah yang sudah dilamar sampai kelas 6. Yang banyak kan silakan keluar, saya nggak mau kamu. Nah, peluang-peluangkan dapat ilmu risiko. Nah, yang tangan saya silakan dari risiko, pandangan ke depan, matanya dulu ke depan, jangan tengok kawan di kanan. Yang tengok di kanan adalah saya. Jadi untuk itu, sebelum kita kenal apa itu bahasa Arab, bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Lagi ada nengok bahasa Arab kan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab juga bahasa surga. Di surga itu tidak mengenal bahasa Indonesia, bahasa kampung, nggak kemana, nggak kumong, tidak kenal di surga itu tidak kenal. Dalam kubur yang ditanya Rabbuka Tuhan, Rabbuka siapa Tuhanmu? Rabbuka Nabiyuna, siapa nabimu? Itu yang ditanya dah. Nah, maka saya pengen ngajarin kamu sedikit mengenalkan lughatul Arabiyah. Nah, sebelum itu saya kenalkan dulu dah. Boleh yang tahu dah bahasa Arab kepala itu apa? Kepala. Lughatul Arabiyah kepala itu apa? Kepala rasul. Kepala itu rasul. Rambut apa? Rambut sya'rul. Telinga ujungnya ya. Kepala rambut telinga mata hidung anggun. Apa lagi? Tangan ya dulu. Tangan adalah ya dulu. Tangan kanan, tangan kiri yumna wa yusra. Baru kita liyadani yumna wa yusra. Yukul yadi khamsu asabi'a hiya ibhamun asababatul al-wisoru. Saya mempunyai tangan kanan dan tangan kiri. Kedua, tangan saya ada 10 jari. Al-ibhamun jari jauh. Dan tunjuk asababatul, terus jari tengah al-wusta. Kalau orang bilang al-wusta artinya tengah. Nah, al-wusta, al-ibnu al-wusta artinya anak laki-laki tengah. Al-ibni wusta. Nah, ibni adik saya yang tengah. Ibnu adalah anak laki-laki. Kalau namanya ada yang nama ibnu, itu anak laki-laki itu. Kalau yang ibnu, berarti nama ibnu. Ada kan? Nah, yang berarti anak laki-laki. Al-Hinsoru jadi manis. Al-Hinsoru jadi keling. Nah, itu saya ada percakapan lughatul Arabiyah itu simpelnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sabahul khair, sabahun nur, kaifa haluk ya ukhti? Ana bil khair walhamdulillah. Min aina jiti? Aina min jambi? Atau ana min khalfak? Apa dulu? Nah, artinya apa? Sabahul khair itu selamat pagi. Saya tanya contoh ini. Aman, tegak aman. Tegak aman. Nah, contoh. Cepat. Lah, nanti mental memandu. Yuk. Siapa yang ketiga? Nah, seandainya saya dengan Noman bercakap, Noman. Seandainya saya ketemu Noman, Assalamualaikum ya Noman.
Sabahun nur kata Muhammad dah. Muhammad masih bingung. Maksudnya percakapan muhadasah itu percakapan. Kalau kita ketemu kawan, kita belajar. Assalamualaikum. Tolong dibagikan yang anak yang besar yang bisa baca lengkap. Yang kecil tidak usah dibagikan, jangan nikbe. Yang kecil untuk mendengarkan, memahami baik dulu. Oke, kalau yang kecil sebenarnya yang bersuara, yang tangan yang bersuara tidak usah dikasih, yang tangannya minta-minta tidak usah dikasih. Nah, di situ simpelnya saya buat simpelnya. Tidak ada yang sulit-sulitnya lah. Insya Allah itu mudah dibaca, mudah diingat, dan kita biasakan. Nah, ketemu kawan tak, ketemu boy. Assalamualaikum boy. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahul kaifa halukum bil khair walhamdulillah. Min aina jita? Nah, kalau untuk laki-laki ji sa, untuk perempuan ji ti. Ya. Anak artinya sa, anak artinya sa, antum artinya ka, antum artinya ka, anak, anak, antum, antum, kamu semuanya, antuna artinya kamu semuanya. Anak, jantan mau laki-laki maupun perempuan adalah anak, anak artinya saya. Dipegang, tidak dibaca, tengok ke dulu. Nah, saya buka ya, kamu jawab yang nomor 2. Kalau saya salah, kamu jawab dengan Waalaikumsalam. Coba ya, kita belajar muhadasah. Yang lain ikut baik, mendengarkan. Yang sudah bisa baca Quran dibagikan aja. Masih tidak? 30 beliau tergesak tadi. Ya, kamu jawab ya. Assalamualaikum. Sabahul khair. Kaifa halukum? Dah. Bil khairin walhamdulillah, itu jawabannya. Bil khairin walhamdulillah, itu jawabannya ya. Ulang lagi. Sabahul khair. Belum kompak. Sabahul khair. Sabahul khair. Nah, itu untuk pagi ya. Sabahul khair untuk pagi. Kalau kita ketemu malam hari, tadinya saya ketemu boy malam hari, bukan sabahul khair. Berarti masa syai dan lailan. Nah, apa kabar boy di malam hari? Syai dan lailan. Berarti untuk di malam hari. Nah, malam beda ya. Lailan itu artinya lailan. Lailan, lailan. Lailatul qadar artinya malam kemuliaan. Tapi lailan adalah malam. Kalau siang, siang beda lagi. Pagi beda, siang beda, malam juga beda. Sama lah kalau belajar bahasa Inggris juga tiga-tiganya beda. Nah, itulah belajar bahasa Arab dulu. Insya Allah kalau kita tahu bisa baca berdua, dan mesti sekol-sekol lah. Yang penting tak mendengarkan. Fokus ke depan, yang tak ada pegang, yang ngantuk banyak istighfar, banyak setan dalam badannya tuh. Belum jam 8 lah udah ngantuk. Nah, kita coba lagi sekali lagi dah. Assalamualaikum. Sabahul khair. Kaifa halukum? Min aina antum? Ini bacanya Jambi. Mau jawab Jambi, berarti kita Jambi. Boleh jawab Tantan, boleh jawab Senggeti, boleh jawab Telanai, boleh jawab Simpang Mimbo. Apa dah? Karena Lughatul Arabiyah tempat itu tidak berbeda, tetap menggunakan nama tempat tersebut. Ana min Senggeti, ana min Telanai Pura, ana Sabahul khair. Bil khair walhamdulillah.
Afwan. Pada Amin. ternyata Lailatul Arabiyah itu pampen. Kebetulan yang pampen. Assalamualaikum ya Ukti. Waalaikumsalam. Ada ya Ukti. Amin. Amin itu ya. Karena udah biasa. Saya sudah biasa kalau jawabnya amin itu sudah biasa. Karena apa? Lailatul Arabiyah waktu hari. Jadi apa? Kalau kita menggunakan bahasa Arab, orang selalu mendoakan kita. Kenapa dia tidak tahu orang dia? Jadi dia cuma jawab amin. Ya, jadi itu kalau Lailatul Arabiyah itu orang selalu mendoakan kita. Saya bercakap bahasa Arab atau satu lelaki, dua lelaki, semua lelaki gitu kan? Saya Wah, sebenarnya Lailatul Arabiyah itu harus ditulis dan dihafalkan. Sama kalau saya belajar bahasa Inggris dah. pena itu dalam ada pena yang kita dulu pena apa Bob? Peci apa? Peci. Sholat dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jilbab jilbab. Lima. Allahu Akbar. Nah, saya pengen tanya. Siapa yang mau jawab? Pernah kau dengar di madrasah? Kau tadi belajar? Di madrasah pernah belajar apa deh? Bahasa Arab. Hah? Arab Melayu. Kalau Arab Melayu berarti dari bahasa Arab ya? Bahasa yang digunakannya dalam Al-Quran itu, tapi bukan Al-Quran, beda. Bisa nanti dari Idris tren malaikat mau di surga. Dahulu setelah Nabi Idris dan malaikat mau selesai berkunjung dari neraka jahanam. Kemudian Nabi Idris mengajukan satu permintaan lagi kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, aku masih punya permintaan yang lain. Diriku menginginkan supaya kau mampu pergi bersamaku menuju surga, agar diriku bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah di dalam surga, diperuntukkan untuk para hamba-hambanya, dan agar supaya kata-kataku semakin meningkat. Kata-kataku semakin meningkat. Pinta dan diri. Malaikat mau menjawab, wahai Nabi Idris, bagaimana mungkin diriku Wahai Nabi Idris, bagaimana mungkin diriku pergi bersamamu ke jannah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan Idris dan malaikat maut untuk pergi menuju surga. Setelah itu, pergilah mereka berdua menuju ke lantaran surga. Dari pintu surga, Nabi Idris sekarang bisa menyaksikan segala nyata yang tentang nikmat surga di dalamnya. Terlihat pula istana-istana yang keindahan. Terlihat pula aneka makanan dan santapan surga yang sangat bebas. Terlihat juga banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang segar. Sungguh bahagia sekali orang-orang yang bisa menjadi penghuninya. Kenikmatan ada di dalam surga itu. Sungguh mewah dan Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu, Nabi Idris lantas berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, diriku ini sudah pernah merasakan mati, dan aku pun telah menyaksikan kegerian dan dasarnya neraka jahanam. Oleh sebab itu, apa kau dapat memohonkan kepada Allah supaya diriku bisa masuk ke dalam surga, agar aku bisa meminum air supaya rasa sakit perjalanan kematianku dan kegeriaan neraka jahanam dapat hilang. Mendengar permintaan Nabi Idris itu, malaikat maut lantas meminta izin kepada Allah agar
malaikat Nabi Idris diizinkan untuk masuk dan keluar lagi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengizinkan dan mengabulkan keinginan Nabi Idris. Betapa bahagianya Nabi Idris dapat masuk ke dalam surga. Momen itu sungguh luar biasa. Nabi Idris lantas berjalan masuk ke dalam surga. Beliau lantas meninggalkan sendalnya di sebuah pohon di dalam surga. Kemudian Nabi Idris keluar dari surga dan menghampiri malaikat maut. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat, sendalku tertinggal di dalam surga, maka kembalikanlah diriku ke dalam surga lagi." Setelah itu, masuklah kembali Nabi Idris ke dalam surga. Namun, setelah ditunggu-tunggu, Nabi Idris tidak juga kunjung keluar dari surga. Setelah menanti Idris tidak keluar dari surga, menjeritlah malaikat maut sambil berkata, "Hai Nabi Idris, keluarlah kamu dari surga." Dengan gampangnya Nabi Idris menyahut, "Wahai malaikat, diriku tidak akan mau keluar dari surga, sebab Allah sendiri pernah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Oleh sebab itu, dahulu aku sudah pernah merasakan kematian. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Oleh sebab itu, aku pun sudah pernah berkunjung ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan mereka sekali-sekali akan dikeluarkan daripadanya. Dari sini jelaskan, aku tidak mau keluar dari surga. Jawaban lucu dan cerdas Nabi Idris itu sungguh membuat kepala geleng-geleng. Bisa-bisanya malaikat mau memprank Nabi Idris dengan sendal. Karena itu Allah Subhanahu berfirman kepada malaikat Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tinggalkan dia Nabi, sesungguhnya aku sudah menetapkan di alam azali bahwa dia Nabi Idris adalah penghuni surga." Subhanallah. Betapa bahagianya Nabi Idris alaihissalam bisa menjadi penduduk surga. Orang-orang pilihan Allah jelas akan sangat beruntung bisa menikmati keindahan dan fasilitas super VIP di dalam surga. Sungguh benar-benar sangat spesial dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh kelak di akhirat. Thank you.
pegang bau kawan sebelahnya. Pegang, pegang, tidak boleh tarik, pegang. Seperti dosa-dosa sebelum lalu berkata, hai kawan, hidup lagi, hai kawan, lagi hidup lagi, hai kawan, jika kamu, hai kawan, jika kamu tidak menemukan anak di surga, tidak menemukan anak di surga. Kalau mencari anak di neraka, kalau mencari anak di neraka. Hai kawan, janji ya, janji ya. Jika kamu tidak temukan anak di surga, kamu cari anak ya. Benar ya? Janji ya. Kawan, kalau membantu anak kawan, mungkin anak ini banyak dosa, mungkin anak ini banyak dosa. Kalau sama-sama aja anak, kalau sama-sama aja anak, sholat ya, jangan sampai lagi kalau tidak sholat, jangan bolong ya sholatnya, sholat subuh ya, subuh datang, sholat subuh ya, sholat subuh ya. Jika kamu tidak sholat subuh dan anak ada di masjid itu, besok anak cari kamu. Awas ya, jika kamu masih bermain-main saja di waktu zuhur dan kamu tidak ajak anak sholat, tepuk datang lagi. Siapa yang bisa mengajak kita ke surga? Alhamdulillah sudah subuh. Azan itu didengarkan, bukan dicatat. Kaifa halukum
Saus yang lagi no apa juga sudah dilupain mulai min aina antum. Nah kalau untuk nanya logonya itu pakai antum. Kalau bertanya kepada perempuan pakai anti, tanya pada laki-laki pakai an. Yuk, coba dah. Yang cowok tanya sama cewek. Dimulai dari cowok. Salam cewek jawab salamnya. Yuk, Wahid dan Nasa. Satu, dua, jawab. Wahid. Yang cowok kalau pas yang cowok ini ya besar. Laki-laki bertanya kepada perempuan pakai arti, kalau perempuan pada pakai arti apa? Berbeda, bertanya Allah.
bergerak, malu kamu nengok kau dah bergerak.